warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda USM, selamat datang di USM TV. Jadi pada podcast hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu mahasiswa berprestasi di Universitas Seramika, yaitu Rusdi Kombe. Ya, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Sangat bangga hari ini bisa diundang di podcast USM TV ya. Ini baru yang pertama kali saya diundang ke sini. Ya, jadi boleh diceritakan nggak kesibukannya saat ini, Rusdi? Oke Kak, sebelumnya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rusdi Kombi, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini menempuh pendidikan di semester 6. Yap. Dan saat ini kesibukan nggak ya? Ya, kesibukan. Kalau saat ini kebetulan saya ada mengikuti seleksi. Mungkin saya sepil langsung di podcast ini. Saya sedang mengikuti seleksi Duta CBP Rupiah Provinsi Aceh perwakilan Bank Indonesia. Wow. Wah, boleh diceritakan nggak ini alasannya ikut ajang itu apa sih? Apa ada support dari universitas atau dosen atau mungkin dari diri sendiri? Kalau alasan mengapa saya mengikuti seleksi Duta CBP Rupiah ini tentu ingin meraih prestasi terlebih dahulu. Karena saya melihat terkait seleksi Duta CBP Rupiah perwakilan provinsi ini menarik untuk saya ikuti, dan saya sangat minat untuk bergabung dan menjadi duta di situ. Ya. Karena di keseharian kita, di kehidupan kita, rupiah selalu bersama kita. Jadi sangat senang bagi saya ketika saya terpilih menjadi Duta CBP Rupiah dari perwakilan Bank Indonesia yang akan memberikan edukasi terhadap cinta, bangga, paham terhadap rupiah. Wow, ternyata Rusdi ini orang yang sangat nasionalis ya, sangat suka dengan hal-hal yang berbau ke patriotisme mungkin bahasanya ya, yang cinta negara lah gitu ya. Oke, keren sekali Rusdi. Jadi Rusdi boleh nggak cerita bagi-bagi kepada sobat USM apa aja sih prestasi yang sudah Rusdi dapatkan lah selama ini? Mungkin boleh sebut semuanya sih ya, boleh sebut semuanya yang membuat Rusdi itu merasa bangga sekali menjadi bagian dari Universitas Seramika atau apapun lah. Coba disampaikan kepada sobat muda kita. Oke Kak, berarti kita sepil langsung nih prestasinya. Spill. Oke, teman-teman sobat USM TV, saya akan menyampaikan prestasi saya Kak ya. Iya, betul. Pertama, saya pernah menjuarai dalam ajang Peksimida, Wah, apa tuh? Pekan Seni Mahasiswa Daerah. Wow. Kategori lomba desain media kampanye sosial. Luar biasa. Tapi ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan di perlombaan ini, Kak. Oke, apa tuh kira-kira? Saya menjuarai perlombaan itu juara 3 dengan belajar hanya 1 hari. Wow, gak mungkin sih nih. Jadi gimana tuh Rusdi belajar bisa sampai juara 3 tuh? Sehari? Iya, 1 hari. Mungkin teman-teman tidak percaya, teman-teman sobat SM, kok bisa juara 3 hanya belajar 1 hari. Padahal persaingan melawan kampus-kampus yang ada di Aceh. Tapi karena saya betul-betul gigih, kalau ingin mendapatkan suatu hal, saya betul-betul gigih. Saya orang bisa dikatakan pemuda yang sangat gigih untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Kalau saya ingin ini, pasti saya kejar sampai dapat. Dan alhamdulillah terbukti dalam 1 hari belajar desain media. Alhamdulillah dalam perlombaan keluar pengumuman Rusdi Kombi juara 3. Wow. Ya, itu kita Rusdi itu belajar di mana tuh? Belajar secara otodidak atau dia jadi dosen atau mungkin ada kenalan yang ngajarin Rusdi? Kalau belajar jujur saya otodidak, namun pembelajarannya didukung oleh kampus, disupport terkait medianya, itu disupport sama kampus sendiri. Kemudian terbaru ya kemarin
baru memenangkan namanya Kris Transaction Challenge dari Bank Indonesia. Wah, sulit ya namanya, gimana tadi gimana? Kris Transaction Challenge. Oke, apa tuh artinya tuh? Itu lomba transaksi terbanyak di bulan Juni dengan menggunakan platform digital yaitu Kris. Siap. Dan alhamdulillah juara umum mendapatkan hadiah. Hadiahnya ada di depan kita sekarang. Hingga Wow. tablet. Oke. Alhamdulillah langsung kita setia sama teman-teman sobat USMTV. Ya. Itu yang kedua Kak. Kemudian selanjutnya pernah 2 bulan yang lalu juga juara 1 lomba konten Kris Storytelling dari Bank Indonesia juga. Luar biasa. Di Lok Semawe, Bank Indonesia perwakilan Lok Semawe. Alhamdulillah juara 1. Kalau hadiahnya perlu kita sepil ya? Boleh spill. Apa hadiahnya? Hadiahnya kurang lebih 2 juta rupiah Wow. hanya dengan konten. Luar biasa memang harus itu. Mungkin apa lagi nih? Coba lagi. Selanjutnya pernah juara kalau di kampus ya. Saya akan bercerita jauh-jauh di luar, mungkin saya ceritakan dulu di pengalaman awal saya berkarir di kampus Serambi Mekah. Di semester 1 perkuliahan, saya mengikuti lomba cerpen di acara bulan bahasa. Dan alhamdulillah pada perlombaan itu di awal perkuliahan semester 1 saya menjuarai 1 dalam lomba tulis cerpen tingkat universitas. Itu awal karir saya di Serambi Mekah. Kemudian kedua saat itu dari mulai perlombaan cerpen saya mengikuti perlombaan yang namanya konten yang diadakan oleh Bawaslu Aceh, yaitu dengan tema konten anti hoax atau cegah hoax. Dan alhamdulillah itu pertama kali saya mengikuti perlombaan di luar. Kalau pertama di kampus yang tadi, kalau di luar ini konten tema anti hoax, memberikan edukasi tentang cegah hoax. Dan alhamdulillah dengan kegigihan saya yang pertama kali mengikuti lomba di luar, tanpa disangka juara 1 alhamdulillah. Iya. Oh, luar biasa memang harus. Yang penting berani dulu ya. Iya, saya emang kalau betul-betul sudah ingin satu hal Kak, itu betul-betul saya kejar. Luar biasa memang harus. Oke, jadi menurut Rusdi itu yang paling prestasi yang paling berkesan itu apa kira-kira? Yang paling berkesan banget, yang bikin Rusdi itu kalau misalnya nggak dapat nih down banget. Oke. Coba di-spill ke kita. Alhamdulillah semester lalu Kak, semester 5 saya mengikuti seleksi perwakilan Provinsi Aceh untuk mengikuti program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu programnya adalah Forum Kolaborasi Antar Pemuda se-Indonesia. Dan alhamdulillah saya mengikuti seleksi di Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Aceh, dan alhamdulillah saya salah satu dari 2 orang yang terpilih untuk mewakili Provinsi Aceh menuju ke nasional, yaitu yang berlokasi di Jakarta saat itu dan di Cibubur. Jadi ini selain cari prestasi, cari cara gimana bisa keliling Indonesia juga ya. Ya. Oke, jadi Rusdi benar-benar bisa mendapatkan semua ini pasti bukan cuma dari diri sendiri, pasti juga ada support ya. Benar. Jadi kira-kira boleh di-spill nggak support sistemnya Rusdi selama ini? Oke. Jujur saya sampaikan, saya tidak bisa menjalani suatu hal kalau hanya dengan diri saya sendiri. Tentu ada support yang mendukung saya untuk menjalani hal itu atau hal tersebut. Yaitu perlu saya sampaikan yang paling banyak mensupport kegiatan prestasi yang saya jalani adalah kampus, yaitu Serambi Mekah. Kenapa? Karena setiap perjalanan, setiap kegiatan perlombaan saya selalu menyampaikan kepada kampus, khususnya kampus Serambi Mekah, yang dimana setiap kegiatan, program, perlombaan yang harus disampaikan selalu didukung dan disupport. Ditanya,
apa yang perlu kampus bantu? Sungguh luar biasa kan? Ya, luar biasa sekali memang universitas ini. Oke. Jadi berarti yang paling support university itu kampus sendiri ya? Kampus itu yang pertama. Kedua tentu orang tua. Ya. Ada orang tua yang mendoakan, support kita dari belakang. Dan alhamdulillah dalam semua capaian Rusdi tentu doa orang tua yang sangat kuat. Luar biasa sekali memang Rusdi ini kan. Selain berprestasi, sangat nasionalis dan juga pasti sayang banget ya sama orang tua ya. Oke, jadi ini ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi pertanyaan yang paling dasar ya, tapi menurut saya pasti Rusdi punya alasan yang kuat, yaitu apa yang paling memotivasi Rusdi untuk mencapai prestasi-prestasi Rusdi sekarang? Kira-kira apa alasannya sih? Kenapa mau berprestasi itu? Kenapa saya sangat banyak mencari karir saya di perlombaan, di kegiatan selama perkuliahan? Tentu ada hal yang ingin saya dapatkan. Tentu hal yang pertama adalah saya ingin personal branding. Karena setiap proses kegiatan perlombaan yang saya ikuti selalu saya share di sosial media. Kalau boleh saya sampaikan, saya orangnya sangat aktif di sosial media. Wow. Dan khususnya di Instagram. Kira-kira boleh di-spill nggak nama akunnya itu apa? Mungkin sobat-sobat muda USM nih bakal cari ya. Boleh. Akunnya Rusdi Kombi. Oke, nama asli ya? Ya, Rusdi Kombi. Boleh di searching di Instagram, Facebook, sama Rusdi Kombi. Ya, sudah wajib share ya, udah wajib share. Karena Kak, di Instagram emang semua kegiatan, semua prestasi saya upload di posting di Instagram. Ya, personal branding ya. Iya. Jadi yang paling kuat memotivasi Rusdi itu personal branding. Memang Iya. penting sekali zaman Sangat sekarang penting. personal brandingnya. Sekarang kita nggak perlu lagi portofolio kayaknya. Iya. Udah Instagram, Facebook itu udah jadi portofolio. Iya. Betul. Jadi selain personal branding, apa lagi tuh yang memotivasi Rusdi kira-kira? Tentu pertama saya lahir dari latar belakang hidup yang sederhana. Tentu kita sebagai anak yang ingin mengubah kehidupan ke depan tentu harus benar-benar belajar untuk mendapatkan hasil yang baik. Belajar dari orang-orang yang berpengalaman, gimana sih kunci sukses di umur 30 tahunan. Ya. Saya banyak nonton itu. Jadi termotivasi ya. Iya, dari situ. Saya lihat latar belakang, oh, orang ini dia bisa sukses sekarang, pas kuliahnya ngapain sih? Saya lihat, saya baca bukunya. Rupanya ketika masa mudanya dia betul-betul berkarir, berprestasi, ikut lomba sana sini, membangun personal branding, ya sehingga banyak dikenal oleh orang, dipercaya oleh orang, sehingga ketika mencari pekerjaan orang udah kenal sehingga mempercayakan dia di suatu posisi tertentu lah seperti itu. Begitu juga hal dengan saya, tujuannya 11-12 kurang lebih lah. Iya, karena di zaman sekarang tuh personal branding tuh udah paling harus ya. Paling harus Oke. dibangun. Jadi ini sekarang kan sebelum kita akhiri nih kan podcast kita, kira-kira Rusdi bisa nggak sampaikan sedikit pesan dan kata-kata semangat lah untuk audiens kita, sobat muda USM. Mungkin apa ya yang menurut Rusdi pengen Rusdi share dan orang-orang harus melakukannya supaya lebih baik lagi gitu. Misalkan Rusdi. Oke, sobat, teman-teman sobat USM TV, saya mengutip dari quotes salah satu content creator. Dia mengatakan, jika Anda belum menyukai belajar, belajarlah menyukainya, karena itu akan mengubah hidup Anda. Wow, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil 2 quotes. Ya. Satu lagi dari Imam Syafi'i. Ya. Dia menyampaikan, malam yajibdul ta'alumi sa'atan. Barang siapa yang tidak ingin merasakan belajar sesaat, hanya sesaat, tidak lama,
Tajara al-julal zahli tula hayati. Dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih banyak ya Rusdi Kambe yang sudah datang berbagi pengalaman kepada kita semua. Semoga ini dapat memotivasi kita lah ya untuk menjadi sobat muda yang berprestasi, yang nasionalis, yang sayang orang tua tentunya ya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kom. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Kak. Sampai jumpa lagi.